Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter dalam pembangunan. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Beberapa tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Dan yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Dan yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa yang akan mendatang. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor, sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan lainnya. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Instrumen kebijakan moneter terbagi atas tiga. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Dan yang kedua, kebijakan rasio cadangan. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Dan yang terakhir, imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Dan yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Dan yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Contohnya, dalam hal ini pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Dan yang keempat, program intervensi rupiah. Contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses pinjam meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.